Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4 penelitian operasional teori ketersediaan stokastik single period bagi breathable product yang beranggotakan yang pertama ada Dimas Irfan Amirsyah dengan NIM D600230111. Berikutnya ada Muhammad Rizky Pratama dengan NIM D600230163. Berikutnya ada saya sendiri, Bambang Supriyan dengan NIM D600230166. Dan yang terakhir ada Mualif Aden Alamur dengan NIM D600230192. Pengertian teori persediaan. Pengertian teori ketersediaan adalah cabang dari manajemen persediaan atau inventory management yang mempelajari bagaimana suatu perusahaan atau pelaku usaha menentukan jumlah barang yang harus disediakan untuk memenuhi permintaan, terutama saat permintaan bersifat tidak pasti atau stokastik. Tujuan utamanya adalah menyeimbangkan antara risiko keuangan atau stock out dan risiko kelebihan atau overstock. Tujuan utamanya adalah yang pertama memaksimalkan keuntungan atau pelayanan pelanggan, yang kedua meminimalkan total biaya yang timbul akibat persediaan seperti biaya simpan, biaya kekurangan, dan biaya pembelian. Berikutnya permintaan atau demand bisa bersifat pasti atau acak tergantung sifat produk. Lead time, waktu tunggu antara pemes- pemesanan dan kedatangan barang. Biaya-biaya terkait yang pertama biaya pemesanan atau ordering cost. Yang kedua ada biaya simpan atau holding cost. Yang ketiga biaya kekurangan stok atau shortage cost. Yang keempat ada biaya pembelian atau unit cost. Yang kelima self value atau nilai sisa barang tak terjual. Yang terakhir ada service level atau tingkat pelayanan, probabilitas bahwa permintaan dapat dipenuhi dari stok yang tersedia. Model utama dalam teori ketersediaan A. Model period tunggal atau single period model atau Naisor vendor problem digunakan untuk produk yang hanya dijual dalam satu periode seperti makanan segar, koran, atau produk musiman. B. Model multi period atau UR dan SS digunakan untuk produk yang dapat disimpan dan dijual dalam beberapa periode. Fokusnya pada kapan dan beberapa banyak dipesan kembali. U sama dengan jumlah dipesan setiap kali. R sama dengan titik pemesanan kembali atau reorder point. S batas bawah persediaan. Berikut S batas atas persediaan. Kan Di sini saya akan menjelaskan yang seterusnya dari rekan saya yaitu tentang faktor dan ketidakpastian. Yang pertama yaitu permintaan yang berfluktuasi secara acak dan yang kedua yaitu lead time yang bervariasi. Ketiga produk mudah rusak atau musiman. Sell-back value tidak menutup harga rokok dan yang terakhir yaitu keputusan pemesanan hanya dapat dilakukan sekali. oh kok. Jadi, wih, kok rasa di stop ya, Mas? Oke, ulang, ulang, ulang. Iya, Mas. Ini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang faktor resiko dan ketidakpastian. Yang pertama yaitu ada permintaan yang berfluktuasi secara acak. Yang kedua, lead time yang bervariasi.
Ketiga, produk mudah rusak atau musiman. Yang keempat, chargeback value tidak menutup harga pokok. Dan yang terakhir, keputusan pemesanan hanya dapat dilakukan sekali. Yaitu, seterusnya yaitu ada strategi pengambilan keputusan. Yang pertama, menggunakan pendekatan statistik, yaitu distribusi probabilitas, nilai harapan, atau expected value. Dan yang kedua, ada simulasi dan analisis sensitivitas. Dan yang terakhir, pemanfaatan data historis dan teknologi informasi, atau misalnya ERP, forecasting software. Dan yang terakhir itu ada relevansi praktis. Yang pertama digunakan dalam pengelolaan stok retail, makanan, manufaktur, logistik, e-commerce, dan supply chain. Yang kedua, sangat penting dalam strategi revenue management dan pengendalian biaya operasional. Dan yang terakhir, digunakan untuk menyeimbangkan antara ketersediaan barang dan biaya yang timbul dari pengelolaan stok. Berikutnya ada stochastic single period. Stochastic, istilah stokastik dalam matematika dan statistika merujuk pada segala sesuatu yang melibatkan elemen keacaan atau probabilitas. Dalam konteks persediaan, ini berarti bahwa variabel kunci seperti permintaan, lead time, atau waktu tunggu pengiriman, atau bahkan biaya tertentu tidak diketahui dengan pasti, melainkan bervariasi sesuai dengan distribusi probabilitas yang dikenal atau dapat diperkirakan, atau misalnya distribusi normal, Poisson, dan distribusi distrik empiris, yaitu ada lagi single parent. Single parent adalah elemen yang membedakan model ini dari banyak model persediaan lainnya, yang berarti bahwa keputusan pemesanan atau beberapa unit yang akan dibeli atau diproduksi hanya dibuat sekali di awal periode tertentu. Persediaan yang dipesan diharapkan untuk memenuhi permintaan hanya selama periode tersebut. Di akhir periode apapun yang tersisa atau jika ada itu dianggap kadaluarsa atau tidak relevan. Untuk periode berikutnya dan nilai sisanya atau self value itu biasanya jauh lebih rendah daripada biaya aslinya atau bahkan nol. Secara sederhana, model stokastik single period adalah tentang membuat satu keputusan beli berapa ketika Anda tahu bahwa permintaan akan bersifat acak dan bahwa barang yang tidak terjual di akhir periode akan kehilangan sebagian besar atau seluruh nilainya. Yang berikutnya itu ada perishable product. Istilah perishable product atau produk perishable mengacu pada barang-barang yang memiliki umur simpan atau shelf life yang terbatas dan cenderung menurun kualitasnya atau tidak dapat digunakan lagi seiring berjalannya waktu. Penurunan kualitas Penurunan kualitas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembusukan, kerusakan, kerusakan fisik, kadaluarsa, kehilangan kehilangan relevansi atau despresiasi nilai. Yang pertama itu ada umur simpan terbatas. Ini adalah ciri utama produk ini tidak dapat disimpan selamanya. Masa simpannya bisa sangat singkat atau jam atau hari, hingga beberapa bulan, tetapi tidak tak terbatas seperti barang-barang non-perishable, seperti misalnya suku cadang mesin, buku, atau peralatan elektronik, yaitu ada penurunan kualitas atau nilai. Seiringnya waktu, produk perishable akan mengalami yang namanya pembusukan atau degradasi. Untuk produk makanan ini melibatkan pertumbuhan mikroorganisme, perubahan tekstur, warna, atau bau. Dan yang kedua itu ada kehilangan efektivitas atau fungsi. Itu untuk obat-obatan atau bahan kimia yang kekuatannya atau kemanjurannya berkurang setelah tanggal tertentu. Yang ketiga ada kerusakan fisik, yaitu untuk produk tertentu yang seperti bunga yang akan layu. Yang keempat ada kehilangan relevansi atau usang, yaitu untuk produk informasi atau mode.
nilai atau daya tariknya menurun drastis setelah periode waktu tertentu atau setelah acara atau musim tertentu berakhir. Dan yang terakhir itu ada depresiasi nilai. Meskipun masih bisa digunakan, nilainya itu turun drastis. Misalnya koran kemarin. Dan yaitu ada lagi sensitivitas terhadap lingkungan. Banyak produk perishable membutuhkan kondisi penyimpanan khusus atau suhu kelembapan cahaya untuk memperpanjang umurnya. Kegagalan menjaga kondisi ini akan mempercepat kerusakan. Ketidakmampuan untuk disimpan jangka panjang. Karena karakteristik di atas, menyimpan produk perishable dalam jumlah besar untuk waktu yang lama adalah tidak praktis dan tidak ekonomis. Pemahaman tentang produk perishable sangat penting karena secara fundamental mengubah pendekatan dalam manajemen persediaan dibandingkan dengan produk yang non-perishable. Yang pertama ada single period models atau model periode tunggal. Ini adalah model yang paling relevan untuk produk perishable, seperti yang kita diskusikan sebelumnya. News vendor model. Keputusan pemesanan bersifat sekali jadi. Untuk itu, satu periode penjualan dengan persediaan yang tidak terjual di akhir periode dianggap memiliki nilai sisa yang rendah atau nol. Yang kedua ada multi-period models atau model multi-periode. Model ini seperti EOKI atau reorder point yang lebih cocok untuk produk non-perishable di mana persediaan dapat dibawa dari satu periode ke periode berikutnya dan permintaan diasumsikan berkelanjutan. Fokus pada biaya spesifik, yaitu biaya kelebihan stok atau overstocking cost. Ini menjadi sangat kritis. Produk yang tidak terjual tidak hanya berarti modal terikat, tetapi juga potensi kerugian total jika produk membusuk atau kedaluarsa. Nilai sisa atau salvage value adalah faktor penting. Biaya kekurangan stok atau understocking cost tetap penting atau kehilangan keuntungan dan goodwill pelanggan. Tetapi penyeimbangannya harus mempertimbangkan resiko pembusukan dan ada rantai pasok yang responsif karena umur simpan yang pendek dan permintaan yang seringkali tidak pasti. Rantai pasok untuk produk perishable harus sangat responsif, cepat, dan efisien. Penundaan dapat berarti hilangnya seluruh nilai produk. Manajemen risiko yang lebih tinggi, risiko finansial dari kesalahan perkiraan permintaan atau gangguan pasokan yang jauh lebih besar. Hmm. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya menjelaskan. Di sini ada contoh produk perishable. Pertama ada produk makanan dan minuman atau biological perishability. Ini adalah kategori yang paling jelas, itu penurunan kualitas terjadi karena proses biologis, karena bakteri atau jamur, atau reaksi kimia. Yang kedua ada sangat perishable. Itu memerlukan waktu biasanya mulai dari jam sampai beberapa hari. Seperti contohnya susu segar, keju lunak, yogurt, itu cepat, asam, atau berjamur. Yang selanjutnya ada daging segar, unggas, ikan. Itu sangat rentan terhadap pertumbuhan bakteri dan pembusukan, membutuhkan pendinginan atau pembekuan ketat. Yang selanjutnya ada sayuran berdaun hijau, itu selada, bayam, atau buah beri. Cepat layu, membusuk, atau berjamur. Untuk selanjutnya ada roti segar, kue, pastry. Itu menjadi keras, berjamur, atau kehilangan tekstur dalam hitungan hari. Yang selanjutnya, ketiga ada cukup perishable. Itu memerlukan waktu beberapa hari, bahkan sampai beberapa minggu. Itu ada telur, itu karena kualitas menurun meski masih aman untuk dikonsumsi dalam beberapa minggu.
Selanjutnya beberapa jenis buah seperti apel, jeruk bertahan lebih lama tetapi masih memiliki masa simpan terbatas. Terus ada produk olahan susu tertentu seperti mentega, keju keras. Selanjutnya minuman tertentu seperti jus buah segar, minuman probiotik yang membutuhkan pendinginan. Untuk produk non makanan dengan masa pakai terbatas itu ada bunga segar, layu dan mati dalam beberapa hari hingga seminggu. Nilainya turun drastis setelah layu. Selanjutnya ada tanaman hidup dari pembibitan. Membutuhkan perawatan dan memiliki jendela waktu optimal untuk penanaman. Selanjutnya ada obat-obatan dan vaksin. Memiliki tanggal kadaluarsa yang ketat karena potensi kehilangan efektivitas atau menjadi berbahaya setelah tanggal tersebut. Beberapa memerlukan rantai dingin yang ketat. Selanjutnya ada produk kosmetik dan perawatan pribadi. Banyak yang memiliki PAO atau period after opening atau tanggal kadaluarsa yang menunjukkan kapan produk mulai menurun kualitasnya atau aman digunakan setelah produk tersebut digunakan atau dibuka. Selanjutnya ada film fotografi. Kehilangan sensitivitas seiring waktu, terutama jika disimpan di tempat dingin. Selanjutnya ada beberapa bahan kimia laboratorium atau industri dapat terurai atau kehilangan reaktivitasnya seiring waktu. Selanjutnya ada produk informasi atau relevansi atau time sensitive perishability. Nilai produk ini sangat tergantung pada waktu atau relevansinya dengan suatu peristiwa, seperti satu surat kabar, majalah mingguan atau bulanan. Setelah hari atau minggu penerbitan berlalu, nilainya sebagai berita sangat berkurang. Koran kemarin adalah koran bekas. Yang selanjutnya kedua ada tiket acara atau seperti konser, film, pertandingan olahraga maupun penerbangan. Setelah tanggal atau jam acara lewat, tiket tidak memiliki nilai sama sekali. Selanjutnya yang ketiga ada lisensi software atau langganan layanan berbasis waktu. Nilainya terikat pada durasi langganan. Selanjutnya keempat ada promosi atau kupon dengan tanggal kadaluarsa. Tidak bernilai setelah tanggal kadaluarsa. Lalu ada pakaian mode musiman, pakaian mode musim panas di musim dingin akan sulit dijual dengan harga penuh atau memerlukan diskon. Jasa yang tidak dapat disimpan atau perishability of capacity. Meskipun bukan produk fisik, konsep perishability berlaku untuk kapasitas layanan. Jika kapasitas tidak digunakan pada waktu tertentu, itu hilang selamanya, seperti kursi kosong di pesawat atau kereta. Jika pesawat lepas landas dengan kursi kosong, potensi pendapatan dari kursi tersebut hilang selamanya. Selanjutnya ada kamar hotel kosong. Kamar yang tidak terisi semalam tidak dapat dijual lagi untuk malam yang sama. Selanjutnya ada janji temu dokter atau salon yang kosong. Waktu yang terlewat adalah kapasitas yang hilang. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan model stokastik single period. Yang pertama itu ada identifikasi dan hitung biaya kekurangan stok. Definisi biaya yang timbul ketika Anda memiliki persediaan kurang dari permintaan sehingga kehilangan potensi penjualan atau kepuasan pelanggan. Komponennya biasanya merupakan keuntungan yang hilang per unit. Rumus umum harga jual per unit dikurangi biaya pembelian atau produksi per unit. Yang kedua, ada identifikasi dan hitung biaya kelebihan stok. Biaya yang timbul ketika Anda memiliki persediaan lebih dari permintaan sehingga ada unit yang tidak terjual di akhir periode. Biaya pembelian produksi per unit dikurangi nilai sisa salvage value per unit untuk jika Anda, jika ada. Jika tidak ada nilai sisa, maka sama dengan biaya pembelian atau produksi. Bisa juga termasuk biaya pembuangan. Rumusnya biasanya biaya pembelian dibagi produksi per unit atau biaya pembelian atau produksi per unit dikurangi nilai sisa per unit. Selanjutnya nomor tiga ada hitung rasio kritis. Ini adalah probabilitas kumulatif permintaan yang harus Anda penuhi untuk mencapai titik optimal. Ini adalah rasio biaya kekurangan stok terhadap total biaya kekurangan dan kelebihan stok. Rumusnya biasanya eh, probabilitas bahwa permintaan D kurang dari atau sama dengan
kuantitas pesanan optimal atau Q. CU disamakan dengan biaya kekurangan stok per unit, sedangkan CO biaya kelebihan stok per unit. Nomor 4, tentukan distribusi probabilitas permintaan. Anda memerlukan pemahaman tentang bagaimana permintaan fluktuasi. Ini biasanya didasarkan pada data historis. Yang pertama ada distribusi diskrit. Jika permintaan hanya dapat mengambil nilai-nilai spesifik yang terpisah, misal 100 unit, 110 unit, 120 unit, Anda akan membuat tabel probabilitas untuk setiap permintaan yang mungkin dan probabilitas kumulatifnya. Selanjutnya ada distribusi kontinu. Jika permintaan dapat mengambil nilai apapun dalam rentang tertentu, misalnya permintaan mengikuti distribusi normal, Anda akan memerlukan parameter distribusi tersebut, rata-rata dan standar deviasi. Yang kelima ada cari kuantitas pesanan optimal. Ini adalah langkah terakhir di mana Anda menggunakan rasio kritis dan distribusi probabilitas permintaan untuk menemukan Q. Untuk distribusi permintaan diskrit, itu dapat dilihat pada PowerPoint di sini. Selanjutnya, untuk distribusi permintaan kontinu misalnya normal, itu digunakan tabel standar, misalnya tabel Z untuk distribusi normal standar atau perangkat lunak statistik lainnya. Di sini ada contoh soal terkait dengan stokastik dengan menggunakan single period. Contohnya di sini diketahui seorang distributor diberi kesempatan melakukan pembelian 1 kali terhadap sepeda model lama yang akan dihentikan produksinya. Di sini diketahui harga beli per unit atau C itu sama dengan $200. Selanjutnya harga jual per unit atau P itu harganya $450. Harga salvage atau barang sisa per unit atau V itu $100. Biaya penyimpanan sepeda tak terjual atau H itu $10. Permintaan D D atau variabel acak atau random variabel. Tidak ada persediaan awal atau initial inventory sama dengan 0. Distribusi probabilitas dalam permintaan D diketahui. Untuk rumusnya dapat diketahui seperti di bawah ini. Untuk rumus keuntungan yang digunakan, profit sama dengan P dikalikan min D atau S kurangi C kali S plus V kali max 0, 0, S kurangi D. Untuk biaya penyimpanan dapat dikombinasikan ke dalam nilai salvage efektif, yaitu rumusnya unit holding cost sama dengan H plus C kurangi V sama dengan 10 atau sama dengan 10 plus 200 kurangi 100 sama dengan 110. Namun karena V sama dengan $100 dan ada pengurangan goodwill asumsi $10, maka nilai salvage efektif menjadi $90 dan holding cost $90. Untuk proses dijawab akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide berikutnya, yaitu ada ditanya berapa banyak unit sepeda S yang sebaiknya dipesan distributor agar memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan total biaya yang diharapkan. Dijawab, langkah pertama yaitu tentukan kerugian karena permintaan tidak terpenuhi atau shortage dan barang tidak terjual overstock. Biaya kekurangan atau shortage cost 450, potensi keuntungan hilang dari permintaan tak terpenuhi. Biaya kelebihan atau holding cost 90, kerugian dari sepeda tidak terjual. Langkah kedua, gunakan pendekatan critical ratio atau CR. CR sama dengan shortage cost per shortage cost plus holding cost sama dengan 450 per 450 plus 90 sama dengan 450 per 540 sama dengan 0,8333. Langkah ketiga yaitu gunakan distribusi kumulatif permintaan untuk mencari nilai S yang membuat P dalam kurung D
kurang dari sama dengan S, lebih dari sama dengan 0,8333. Nilai S optimal adalah jumlah unit yang membuat kumulatif probabilitas permintaan mencapai 83,33%. Nilai ini didapat dari distribusi probabilitas D. Langkah keempat, hitung total profit atau total cost berdasarkan distribusi D tersebut dan tentukan S yang memberikan keuntungan tertinggi atau biaya terendah. Selanjutnya dijawab, asumsikan distribusi permintaan sepeda. Permintaan 50 dengan probabilitas 0,05, probabilitas kumulatif 0,05. Permintaan 60, probabilitas 0,10, probabilitas kumulatifnya 0,15. Permintaan 70, probabilitas 0,15, probabilitas kumulatifnya 0,30. Permintaan 80, probabilitas 0,20, probabilitas kumulatifnya 0,50. Permintaan 90, probabilitas 0,20, probabilitas kumulatifnya 0,70. Permintaan 100, probabilitas 0,15, probabilitas kumulatif 0,85. Permintaan 110, probabilitas 0,10, probabilitas kumulatifnya 0,95. Permintaan 120, probabilitas 0,05, probabilitas kumulatifnya ada 1,00. Dijawab dari tabel kolom kumulatif nilai terkecil D di mana P dalam kurung D besar kurang dari sama dengan D kecil, kurung tutup lebih besar sama dengan 0,8333 adalah 100 karena P dalam kurung D besar kurang dari sama dengan 90 sama dengan 0,70 masih kurang dari 0,8333. P dalam kurung D kurang dari sama dengan 100 sama dengan 0,85 sudah memenuhi. Jadi jumlah unit sepeda yang optimal untuk dipesan S adalah S sama dengan 100 unit. Maka hasil akhirnya diketahui P sama dengan 450, C sama dengan 200, V sama dengan 100, H sama dengan 10. Permintaan D memiliki distribusi seperti tabel di atas. Ditanya berapa unit sepeda yang harus dipesan agar keuntungan maksimum? Dijawab, hitung critical ratio. CR sama dengan 450 per 450 plus 90 sama dengan 0,8333. Cari P D kurang dari sama dengan S, lebih dari sama dengan 0,8333. Dari tabel P, D kurang dari sama dengan 100, sama dengan 0,85, S sama dengan 100 unit. Kesimpulannya, distributor sebaiknya memesan 100 unit sepeda untuk memaksimalkan expected profit. Oke, mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.